Kita memasuki materi keempat di tema penulisan sesi keempat ya. Nah, di tema ini ialah tema horor ya. Kita sudah belajar tema cinta, tema kehidupan, tema umum. Sekarang tema horor, tema misteri, atau tema kriminal ya. Pokoknya ini yang serem-serem ya teman-teman. yang yang berbau-bau seram ya, horor, misteri, kriminal. Contohnya sebagai berikut. Aku tidak tahu ini mimpi atau bukan. Sepertinya aku merasa tidak asing di ruangan ini. Nah, horor itu bisa mistik ya teman-teman, bisa mistik, bisa hantu, bisa pembunuhan, bisa ya. Misteri juga sama ya. Misteri tentang sesuatu yang belum dimengerti ya, masih abu-abu. Bukan putih, bukan hitam, bukan merah, tapi dia misteri ya. Apa namanya? Misteri itu belum diketahui ya, belum diketahui, masih samar-samar ya. Masih misteri, namanya juga misteri ya. Nah, kriminal ini tentang kriminal ya, misalkan kecelakaan, pembunuhan. Pokoknya ini semua serem nih ya. Semua berbau-bau serem ya, mau horor, mistis ya, mistis atau klinik atau kriminal, ini serem-serem semua ya. Contohnya sebagai berikut. Aku tidak tahu ini mimpi atau bukan. Sepertinya aku merasa tidak asing di ruangan ini ya. Ini masih misteri ya, ini masih dalam pertanyaan. Ini apa ini ya? Apa misalkan ini ruangan apa atau di mana tempatnya, itu belum ada yang tahu ya. Masih misteri. Contoh selanjutnya ialah setiap kali aku masuk ke kamar Sinta, entah kenapa aku merasa seperti berada di alam yang entah bagaimana aku menerangkannya. Aku tidak bisa ya. Nah, ini misteri ya. Atau bisa berujung horor ya. Berujung yang menakutkan ya, misteri, horor atau kriminal. Aku melihat Ibu Rini setiap tengah malam mengendap-endap ke tempat pembuangan sampah yang ada di Kali Jaga ya. Nah, itu misteri juga ya. Maksudnya Ibu Rini ngapain gitu ya, tengah malam dia mengendap-endap ke tempat pembuangan sampah. Itu masih misteri ya, masih tidak tahu kenapanya, maka dia misteri ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, sesuatu tulisan yang misteri. Misalkan tiap tengah malam pokoknya dia bikin kepo ya. Bikin apa, sesuatu yang misteri, yang nggak jelas. Dia tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan. Aku melihat sosok bayangan di pohon mangga depan rumahku. Ini bikin orang merinding ya kalau membaca sesuatu yang misteri atau horor atau kriminal ya. Karena dia tidak jelas ya. Apa, jadi penasaran ya, kita membacanya jadi penasaran. Tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan di pohon mangga depan rumahku. Apaan itu bayangannya ya? Jadi kita jadi penasaran dan bertanya-tanya. Terus ini rata-rata tengah malam ya. Rata-rata apa, gelap, tengah malam, bayangan mengendap-endap, rata-rata begitu ya.
atau kita bikin siang ya, kita bikin siang. Di siang hari ini apa, anti mainstream ya. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah. Di samping sekolahan. Tambah lagi biasanya apa, selain gelap, selain tengah malam, ada kesendirian ya, sendiri ya. Ini kayak si Budi nih, berarti dia sendiri ya, lagi sendiri, tiba-tiba dia apa namanya, berlaku aneh ya. Kalau sendiri dia berlaku aneh, kalau ada orang lain di sekitar dia berbaur, tapi ketika sendiri dia ada kelakuan yang aneh. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah ya. Nah ini misteri ya. Satu lagi contoh tentang misteri. Tadi siang udah anti mainstream, kemudian bukan orang. Sekarang kita menulis bukan orang, misalkan kucing. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur. Pokoknya yang aneh-aneh dia ya, tulisannya aneh-aneh. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur ketika berpapasan dengan orang yang berkacamata itu. Berkacamata hitam itu. Nah ini misterinya. Misterinya siapakah orang yang berkacamata hitam itu? Nah itu misterinya ya. Kucing itu tiba-tiba berjalan. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur ketika berpapasan dengan orang yang berkacamata hitam itu. Berkacamata hitam itu. Nah ini misteri ya. Misterinya di mana? Misterinya di orang yang berkacamata hitam itu. Siapakah dia ya? Siapakah orang yang berkacamata hitam itu? Kalau ini misterinya di mana? Tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan di pohon mangga. Nah, misterinya ada di bayangan ya, teman-teman. Bayangan apakah itu? Nah, itu kan gampang ditebak ya, teman-teman, tentang misteri itu. Nah kalau ini di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah. Ini misterinya di mana? Misterinya bicaranya itu ya. Dia berbicara dengan siapa ya? Itu misterinya. Itu tentang misteri atau horor ya, atau kriminal ya. Kriminalnya belum ya. Kita kasih contoh lagi tentang kriminal.
Kriminal ini serem ya teman. Misalkan tentang pembunuhan ya, tentang kekerasan, itu kriminal ya. Teman-teman tulis sendiri dah contohnya tentang kriminal. Saya agak males ya kalau kriminal ya. Demikian itu tadi teman-teman, tentang horor, misteri, kriminal ya. Teman-teman bikin tugas latihan ya, buat 5 tulisan dengan tema horor, misteri atau kriminal ya teman-teman. Next.